Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Bagi kita yang percaya, Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena Alkitab sudah berkata, kalau engkau percaya, engkau dan isi rumahmu akan diselamatkan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. 5 menit bersama dengan firman, walaupun ini terlambat, tapi doa dan harapan saya firman ini akan menjadi berkat bagi kita. Puji nama Tuhan. Saya akan melanjutkan seri firman Allah yang sudah saya sampaikan, jasadnya perkataan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Saya akan mengambil dalam Matius 5 ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Allah. Makari iprais oti apti klironomi zo so su sin. Haleluya. Susin tin gin. Jadi bahagialah, diberkatilah orang yang lemah lembut. Praus dari kata berasal dari kata praus, itu berarti lemah lembut, rendah hati dan sopan. Disebut oleh Yesus makari. Makari itu artinya yang pertama saya katakan adalah orang yang diberkati, adalah orang yang berbahagia, happy and blessed. Jadi ketika Alkitab mengatakan diberkati orang yang sopan, karena banyak orang nggak sopan. Anak-anak sekarang banyak nggak sopan, perlu diajar sopan santun. Ya, perlu diajar supaya mereka nantinya akan bahagia. Karena kalau lihat anak-anak nggak sopan itu kan habis dia dicaci, habis dia dimaki orang. Karena nggak sopan. Jadi kalau Alkitab katakan berbahagia mereka yang praus, ya, yang luar biasa. Jadi biarlah kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh karena karakter kita, bukan karena sesuatu hal, tetapi karena karakter yang kita miliki sebagaimana yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dasarnya perkataan Tuhan ini sehingga membuat kita seharusnya berlaku apa yang diharapkan oleh Tuhan. Jadi yang pertama itu praus itu adalah sopan. Yang kedua adalah rendah hati. Saya sudah ceritakan bagaimana orang yang rendah hati. Berbahagialah orang yang rendah hati, karena mereka akan senantiasa mendapatkan kebahagiaan daripada Tuhan. Dan firman Allah berkata, mereka orang yang rendah hati itu akan mewarisi surga, memiliki kerajaan surga. Haleluya, mantap. Jadi kita katakan dengan jelas bahwa perkataan Yesus ini sangat berkuasa. Dia yang bisa memasukkan kita ke surga. Dia pula yang tidak bisa memasukkan kita ke surga. Dia pula yang bisa melarang kita masuk surga. Itu sebabnya lakukan perkataan Yesus, supaya perkataan Yesus yang ajaib, yang luar biasa. Dia bukan hanya sekedar penolong, tapi dia juga Allah yang memperbaharui dari dalam, memperbaharui hati kita, memperbaharui pikiran kita, sehingga selaras dengan kehendak Allah. Kerendahan hati di hadapan Tuhan sangatlah penting. Lalu yang terakhir, kata firman Allah, praus itu juga adalah orang-orang rendah hati, terus kemudian lemah lembut, dan kemudian kata firman Allah, berbahagialah orang yang lemah lembut. Jadi dalam kelemah lembutan itu ada kerendahan hati, ada kesopanan. Dan orang katakan, saya lemah lembut tapi enggak ada kesopanan. Saya lemah lembut tetapi tidak rendah hati. Dalam kelemah lembutan itu ada kerendahan hati Tuhan di hati kita. Jadi sehingga Alkitab mengatakan penuh dengan bahagia. Nanti sore saya akan bawakan bagaimana orang yang pinondes dan disondes, atau orang yang lapar dan haus akan dikeosini. Dikeosini itu adalah bagaimana orang melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, melakukan kebenaran. Dan orang-orang yang melakukan kebenaran itu penuh dengan kedermawanan dan lain sebagainya. Puji nama Tuhan. Jadi
Kalau engkau mau disebut bahagia oleh Tuhan, bahagia di hadapan Tuhan, dikatakan oleh firman Allah, biarlah kita makari, berbahagialah orang yang lemah lembut di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, ya, karena mereka akan mewarisi bumi, yaitu para kali Sisondes, ya, karena terlalu panjang kita berbahasa Yunani agak sulit. Dan ini adalah bukan sebagaimana yang seharusnya dibaca dalam bahasa Indonesia. Itu adalah dengan pronunciation-nya walaupun dengan terbata-bata. Tapi itu dengan pronunciation yang tepat dan benar, ya, menurut IPA, International Phonetic Association. Nah, jadi kita sebagai orang yang percaya, kalau kita disebut bahagia, tentu karena kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau kita mau bahagia, lakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan ini. Banyak kali kata bahagia yang diucapkan, yang kata yang diberkati. Kita diberkati oleh Tuhan karena kita melakukan kehendak Allah, mewarisi bumi. Ya, mewarisi bumi itu sesuatu yang sangat luar biasa. Klironomos itu ahli waris. Jadi kita ahli waris bumi ini. Haleluya. Di bumi ini artinya kita mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan yang daripada Allah. Kita tahu bahwa Fatir itu adalah dia nourisher, dia pemberi kita makan, provider, dia memberikan kita apa saja yang kita butuhkan, baik kebutuhan jasmani, rohani, maupun juga dia adalah provider, dia yang menopang kita dan mendukung kita senantiasa dalam hidup ini. Itulah sebabnya engkau disebut bahagia kalau engkau melakukan prausnya Tuhan. Oh ya, praus sebagaimana saya katakan, sopan dan rendah hati dan penuh dengan kelemah lembutan di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Saya berharap prausnya Tuhan tinggal dalam kehidupan setiap kita orang percaya, sehingga kita orang-orang diberkati dan mewarisi bumi di bumi sementara ini sampai kita nanti bertemu muka dengan Dia. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih. Biarlah kami orang-orang yang praus, orang-orang yang lemah lembut, orang-orang yang sopan, orang-orang yang rendah hati. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Selamat pagi, selamat kita menikmati pagi ini tentunya bersama dengan Tuhan. Dan jangan lupakan, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Mantap, mantap, mantap.